Shalom, pada kesempatan kali ini kami akan bercerita tentang lagu yang beberapa waktu lalu kami sempat mainkan, yaitu Tak Cukup Hanya Berdiri. Jadi itu adalah lagu tema dari camp KKNTT, camp kepemimpinan NTT tahun 2021. Nah, di sini Beta sudah berada dengan Kak Liv. Ya, shalom teman-teman. Nama saya Liv Haning. Saya seorang musisi dan entrepreneur, dan saya pelayanan dulunya sebagai badan pengurus alumni di PMK juga. Di PMK Kota. Oh, berarti Kak dari PMK Kota, iya, sebagai orang pengurus. Setelah itu baru pengurus alumni. Ya, ketua alumni. Ketua alumni. Wah, siap kakak. Ketua alumni. Nah, dan Kak Liv juga adalah pencipta lagu tema ini, yaitu lagu Tak Cukup Hanya Berdiri. Kenapa Tak Cukup Hanya Berdiri? Kenapa itu menjadi judul? Karena judul itu kan kayak menyimpulkan akan itu lagu kan, Kak? Betul. Nah, kenapa kamu memilih itu? Yang pertama karena beta atur bagian refnya itu pokok pikiran lagunya. Nah, jadi gampangnya kan langsung Orang tahu. baris pertama di ref langsung jadi judul. Itu gampang. Gampangnya di situ. Oke. Kalau gitu, kita coba lihat dari dia punya bait pertama. Lihat bumi masih berputar, semua cepat berubah, begitupun kita. Nah, itu kenapa tuh, Kak, membuat lirik tentang itu? Sebenarnya yang paling pertama tuh dari ini lagu nih beta dapatkan melodinya dulu. Melodinya dulu baru liriknya menyesuaikan ke situ. Kan dapatnya nah itu. Dan kebanyakan lagu ini kan lagu kesannya memberi motivasi begitu. Lagu tema perkantas kan kebanyakan seperti itu. Jadi biasanya beta buat dulu kata kunci gitu. Kata kunci misalkan kata lihat, kata-kata berbau komitmen mengenai perubahan gitu kan. Lihat dunia, apalagi banyak kata kunci di situ. Nah, itu baru dirangkai pas ketemu melodi. Kata yang pertama tuh beta lihat cocok tuh lihat. Karena hal paling pertama ketong untuk mau terlibat tuh ketong harus melihat dulu. Nah, makanya dia note beta kasih turun gitu, lihat dan ada jeda berapa ketong lihat tuh. Baru lanjut ke bumi masih berputar. Jadi beta mau coba lihat tuh. Lu bilang lihat, betul-betul lihat. Jadi lu lihat, pandang, bukan melihat sekejap begitu. Lihat dan agak lama begitu. Makanya beta kasih berapa ketukan gitu. Itu lihat bumi masih berputar. Ya, kondisi sekarang kan bumi masih berputar. Waktu masih berjalan gitu. Itu saja. Kita lanjut dari bait kedua, Kak. Bila kau dapat yang salah, roh yang tak bermakna, mungkin karena kita. Ini sama. Ya, lanjutan dari lihat tadi. Ya, lihat tadi. Keduanya lu dapat sesuatu gitu. Setelah lihat nih, ada yang kok ada yang sudah sesuai bep mau gitu. Dan kebanyakan ketong, maksudnya beta sebagai alumni juga kan kadang kalau ngobrol gitu kan ketongnya mengeluh gitu. Kayak mengeluh pemerintah soal ini, masalah lingkungan, kayak pemimpin daerah yang kurang beres gitu. Tapi sebenarnya ketong jarang refleksi gitu. Mungkin saya karena ketong nih sudah buat apa-apa kan ketong orang-orang binaan gitu, KTB ini persekutuan rajin. Tapi ketong masih mengeluh soal ketong pun lingkungan. Jadi bisa jadi ketong yang salah sebenarnya. Iya sih. Betul. Terus ruang yang tak bermakna. Ruang yang tak bermakna mungkin karena kita. Ruang yang tak bermakna, ruang ini maksudnya ruang lingkup gitu. Yang ketong sudah ada makna, buat apa? Sudah ada pengaruhnya buat ketong, buat beta sendiri gitu. Ya itu sih mungkin karena kita. Terus di sini, nah ini yang bedanya kalau misalnya beta buat lagu, kalau beta pribadi, beta akan lebih
sesuai dengan beta pun kepribadian, beta tuh lebih pakai metafora banyak gitu. Nah kalau lagu kayak komitmen gitu kan mungkin kau tuh pakai penggambaran yang penuturan yang lebih puitis kan, kan metafora kan bersembunyi di balik simbol-simbol gitu. Tapi ini harus deskriptif. Tapi beta kayak masih mau ada metafora sedikit, makanya kata pakai ruang yang tak bermakna gitu. Itu sedikit yang beta menciri kalau tulis lagu ya begitu. Nah di selanjutnya sudah kau rasa kasihnya menaklukkan dunia. Iya, ini kan yang kayak ketong merenungkan kembali begitu. Sebagai orang-orang yang Tuhan utus ke dalam dunia, dan ketong sendiri sudah merasakan pengorbanan Kristus. Ini kan jadi alasan terbesar. Betul. Itu. Berarti di ref nih dia menjawaban. Di ref di sini tak cukup hanya berdiri, kita masih di sini. Ya, ini juga beta bermain kayak kata lihat tadi tuh. Kan lihat jeda. Terus yang ini tak cukup hanya berdiri, kita masih di sini. Di sini di bumi, jadi bagus turun deh. Iya, kita masih di sini. Tak cukup hanya berdiri deh. Masih di sini jadi agak turun. Jadi sambil menyanyi ada efek psikologis begitu sedikit. Kita masih di sini, apalagi itu depan. Karena yang percaya meninggalkan buah yang baik. Karena percaya meninggalkan buah yang baik, maksudnya ya orang-orang percaya apa yang dia tinggalkan di bumi setelah ketong dipanggil Tuhan, ketong akan meninggalkan buah yang baik. Seharusnya seperti itu ya. lah. Seharusnya seperti itu. Dimanapun ketong berada gitu, sehingga ketong jangan sampai ketong sendiri yang menciptakan ruang yang tak bermakna itu tadi, tapi ketong menciptakan ruang yang bermakna gitu. Chord beta ambil dari E, itu karena beranggap perempuan dan laki-laki pun nada dasar itu bisa sama-sama pas itu. Dari E ke cis minor B ke A kan sesuai permintaan bilangnya mau gaya modern tuh. Nah chord nada alternatif modern, chord progresifnya progresif chordnya musik alternatif rock lah. Itu kan seputar itu. Iya sih. Ini mau berapa ratus lagu di Indonesia pasti pakai begini formulasi begini. Itu sih. Kalau chord dia pilih sesuai genrenya lagu. Apa yang kau harapkan saat orang mendengarkan ini lagu gitu? Baik apa yang lo rasakan. Ya meskipun kau tahu interpretasi orang terhadap sebuah lagu itu kan mungkin beda-beda. Tapi mungkin Kak sebagai pencipta apa yang sekiranya Kak ingin sampaikan dan ingin orang yang mendengarkan itu juga ingin merasakan seperti apa yang Kak mau sampaikan gitu. Beta kan menulis dalam kondisi beta sebagai seorang alumni, maksudnya ketemu terjun di dunia realita yang menyakitkan. Dan ini dinyanyikan oleh mahasiswa, kegiatan mahasiswa. Nah, sebenarnya sederhana sih, kalau sebagai mahasiswa lu perlu mempersiapkan. Lu harus selalu sadar lu di dunia lu tujuan untuk apa sebenarnya. Apakah lu akan seperti orang-orang yang hanya yang penting lu dapat jabatan bagus, lu dapat gaji bagus, terus bisa beli rumah, mobil, menikah, apa lagi? Punya anak, mati. Begitu. Apakah lu akan tenggelam di itu pola pikir yang seperti itu, atau setidaknya lu sadar lu di dunia ini untuk apa gitu? Masa lu Tuhan ciptakan capek-capek hanya untuk mati sih? Nah mati sih kalau kayak sudah ada guna. Maunya orang tuh kalau sudah jadi alumni misalkan, lu harus berpikir bahwa di komunitas yang paling kecil di lubung keluarga misalnya, itu lu bisa jadi pemimpin. Ya kalau beta sebagai kepala keluarga anak satu, dari situ be sadar betul
karena ketong sebagai orang tua bisa mendidik begitu, mendidik anak terus bawa dia untuk mengenal Tuhan. Itu juga satu investasi yang besar karena beta lihat ke depan ini kan dunia berubah terus cepat nih, dan ini semakin cepat nih. Nah, ketong sebagai orang Kristen, sebagai kalangan profesional misalkan guru atau dosen dan sebagai kepala keluarga, ya itu yang harus ketong tahu jelas ketong sebagai apa di dunia. Dan ini yang beta mau sampaikan ke anak teman-teman mahasiswa. Ada baiknya lu persiapkan karena dunia semakin cepat. Cukup lu hanya pas mahasiswa lu berapi-api waktu kegiatan ini itu, camp, pembinaan ini itu banyak memang ketumpung dari pengamatan saya. Dan di alumni kita harus gitu. Iya, harus ikut harus, mau harus ikut harus. Itu yang agak mengerikan buat beta. Maka beta pengen kalau orang yang menyanyikan ini lagu dia kembali disadarkan bahwa dia peranan besar di dunia, meskipun dalam komunitas yang kecil, dalam keluarga saja, itu dari situ. Oke, terima kasih untuk Khalif untuk kesempatan kita bisa bercerita tentang ini lagu, dan terima kasih untuk semua yang sudah menonton. Tuhan memberkati.